Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi sebelumnya kita telah menyelami pernyataan Al-Imam Al-Muallif Abu Syuja' rahimahullah taala dalam kitabnya Matnul Ghaya fil Ikhtisar dalam babun nikah. Yang kala itu beliau menyatakan wa yustahab an-nikahu mustahabun liman yahtaju ilaih. Nikah itu hukumnya sunnah, mustahab bagi orang yang merasa perlu untuk menikah dalam rangka menyalurkan hasrat birahinya, dalam rangka membentengi dirinya dari perbuatan zina. Namun telah kita sampaikan, telah dijabarkan bahwa banyak para ulama yang kemudian menyatakan bahwa hukum pernikahan tidak tepat bila digeneralisasikan bahwa semua orang hukumnya sunnah. Yang lebih tepat adalah dirinci sesuai dengan kondisi masing-masing. Bahwa ada orang yang wajib menikah, ada orang yang sunnah menikah, tetapi di saat yang berbeda ada orang-orang yang haram atasnya untuk menikah. Karena bila dia menikah hanya akan mendatangkan dosa tanpa membawa pahala sedikit pun. Kali ini kita sampai pada pernyataan Al-Muallif rahimahullah ta'ala yang menyatakan wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i harair wa lil 'abdi an yajma'a baina tsnatain. Beliau mengatakan dan boleh bagi seorang yang merdeka, lelaki yang merdeka untuk menikahi 4 wanita sekaligus, untuk memiliki istri sebanyak 4 orang. Dan bagi seorang budak, baginya boleh untuk memiliki istri 2, itu maksimal. Sehingga ada perbedaan antara lelaki merdeka dengan lelaki hamba sahaya. Lelaki merdeka maksimal boleh memiliki 4 istri. Sedangkan budak, dia maksimal memiliki 2 istri, tidak boleh lebih. Kenapa demikian? Karena memang secara kodrat, lelaki merdeka memiliki kemampuan dan kebebasan yang jauh berbeda dari lelaki yang hamba sahaya. Karena lelaki hamba sahaya, dia terbebani dan terikat dengan kewajiban patuh dan melayani majikannya. Karena itu wajar bila ada perbedaan hak. Karena secara tinjauan hukum, lelaki merdeka bila berzina, hukumannya 2 kali lipat dibanding hukuman lelaki budak yang berzina. Kalau lelaki merdeka yang telah menikah, dia berzina, hukumannya itu dirajam. Sedangkan bila dia dalam kondisi bujang, maka hukumannya dicambuk sebanyak 100 kali. Adapun budak, baik lelaki ataupun wanita, bila mereka berzina, walaupun mereka telah menikah, maka hukuman maksimalnya hanya dicambuk sebanyak 50 kali. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, فَإِنْ أَتَيْنَا بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ. Dan bila wanita-wanita budak yang telah menikah, mereka berzina padahal telah menikah, maka hukumannya adalah separuh dari hukumannya wanita merdeka yang berzina, yaitu 50 kali cambukan. Karena hukumannya separuh dari yang merdeka, maka kemudian para ulama menggunakan analogi terbalik atau qiyasul aks. Berarti haknya wanita budak, demikian pula lelaki yang berstatus sebagai budak haknya hanya separuh dari lelaki merdeka. Kenapa? Karena kewajiban sebanding dengan hak. Kewajiban dia sebanding dengan haknya. Hak dia, kewajiban dia atau tanggung jawab dia, konsekuensi dan resikonya hanya dihukumi cambuk 50 kali. Maka logikanya hak dan kewenangannya pun juga separuh. Karena hak dan kewajiban itu berbanding lurus. Nah, dalam pernyataan Al-Muallif ini, Al-Muallif rahimahullah ta'ala menggunakan satu kata yang sangat tepat dan sangat indah, mencerminkan akan kefakihan, akan level dan tingkat serta kedalaman ilmu beliau. Beliau mengatakan ya juzulil hurri, boleh bagi seorang yang merdeka itu untuk berpoligami, menikahi 4 wanita sekaligus. Redaksi
pernyataan beliau hanya mengatakan yajuz, boleh. Berarti bukan wajib. Juga bukan sunnah. Itu menurut penjelasan beliau. Karena beliau hanya mengatakan yajuz, boleh. Boleh dilakukan dan juga boleh tidak. Bukan suatu kewajiban. Sekali lagi, redaksi penjelasan beliau sangat jelas. Beliau katakan yajuzu, boleh, mubah. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa menikah untuk kedua kalinya, ketiga dan keempat, menikahi wanita kedua, ketiga dan keempat, menurut penjelasan Al-Imam Abu Syuja', dan ini adalah mazhab Al-Imam Syafi'i, berbeda dengan menikah untuk kali pertamanya. Karena di awal bab ini, mu'allif mengatakan, an-nikahu mustahabun. Nikah itu hukumnya sunnah. Tetapi ketika beliau berbicara tentang poligami untuk menikah kedua kalinya, ketiga dan keempat, beliau katakan ya juzu, boleh. Sehingga dapat kita fahami bahwa menikah pertama itu lebih muakkad, lebih ditekankan, lebih dianjurkan dibanding menikah untuk kedua, ketiga dan keempatnya. Alias untuk menikahi wanita kedua, ketiga dan keempat, istri kedua, ketiga dan keempat. Karena menikahi istri kedua, ketiga dan keempat itu ternyata hukumnya mubah. Dan kita semua tahu bahwa mubah itu artinya dilakukan tidak dosa, ditinggalkan juga tidak dosa. Dilakukan tidak mendatangkan pahala, ditinggalkan juga tidak mendatangkan pahala. Itu arti dari kata mubah. Berbeda dengan sunnah. Menikah pertama kali, menikah dengan istri pertama, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau ditinggal tidak dosa. Walaupun telah disampaikan sebelumnya bahwa yang lebih tepat, pernikahan itu hukumnya sesuai dengan kondisi real yang ada pada masing-masing manusia. Bisa jadi nikah itu hukumnya wajib, bisa menjadi sunnah. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.